Tata kelola pemerintahan yang baik adalah tata kelola pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Penyelenggaraan program dan kegiatan harus mencapai hasil yang memiliki manfaat, baik langsung maupun tidak langsung, kepada masyarakat. Singkatnya, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah bertujuan untuk membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur, serta mampu mempertanggungjawabkan hasil atau manfaat kerjanya bagi masyarakat, termasuk atas penggunaan anggaran yang dikelolanya. Tujuan untuk mencapai akuntabilitas kinerja pemerintahan ini didukung oleh beberapa landasan hukum. Di antaranya adalah 3 Undang-Undang Paket Reformasi Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang menyatakan azas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil. PP Nomor 8 Tahun 2006 mengenai kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 mengenai pengintegrasian sistem manajemen keuangan dan kinerja. Selama ini, salah persepsi sering terjadi dalam menilai kinerja suatu instansi pemerintahan. Aparatur pemerintah sering beranggapan bahwa mereka sudah berkinerja apabila telah mencapai hal-hal berikut. Penyerapan anggaran besar berarti sudah memiliki kinerja baik. Banyak melakukan kegiatan padahal tidak memiliki hasil yang jelas. Lalu banyak membuat produk seperti bangun gedung, namun manfaatnya tidak terasa di masyarakat. Dalam manajemen sektor publik saat ini, penyelenggara negara semakin dituntut untuk mempertanggungjawabkan pembelanjaan dana publik yang mereka kelola. Harapannya, dana publik hanya boleh dibelanjakan jika menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Kemanfaatannya bagi masyarakat inilah yang disebut outcome dari kinerja yang baik. Jadi, apa sebenarnya beda dari kerja dan kinerja? Kinerja memiliki sasaran akhir berupa outcome, apa manfaat yang akan dihasilkan. Sedangkan kerja hanya memikirkan apa kegiatan yang akan dikerjakan, apa output atau apa produk atau layanan yang akan dibuat, dan apa input yang perlu dipersiapkan. Pada tahap perencanaan, perbedaan kinerja dan kerja terletak pada rencana hasil akhir. Kinerja berorientasi manfaat atau outcome yang akan dihasilkan, sementara kerja hanya merencanakan penggunaan input, anggaran, pemilihan kegiatan, dan output yang akan diadakan. Untuk menuju akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perubahan orientasi kinerja. Selama ini, indikator keberhasilan kinerja berpatokan pada terserapnya anggaran, terlaksananya kegiatan, dan adanya produk yang dibuat. Orientasi ini harus ditingkatkan indikatornya, dengan apakah produk yang dihasilkan bisa berjalan dengan baik, dan perbaikan apakah yang terjadi setelah kegiatan dilaksanakan. Jadi, apa yang harus dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang berorientasi hasil? Pertama, tetapkan outcome yang jelas. Outcome ini harus berupa kondisi yang ingin diwujudkan. Kedua, tentukan indikator kinerja keberhasilan dari outcome yang telah ditetapkan. Indikator ini harus dapat diukur dan relevan dengan outcome-nya. Ketiga, tentukan target dari tiap indikator yang digunakan. Penentuan target ini harus mempertimbangkan harapan masyarakat dan ketersediaan sumber daya. Terakhir, tentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Contoh proses orientasi kinerja yang baik dan memberikan manfaat adalah seperti ini. Outcome yang dituju adalah meningkatnya kualitas lulusan sekolah menengah atas. Indikator yang ditentukan adalah persentase lulusan sekolah yang diterima di perguruan tinggi negeri atau PTN. Target yang ditentukan, misalnya peningkatan lulusan yang diterima di PTN dari 10% jadi 25%. Kemudian menetapkan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk menunjang target tersebut. Misalnya, peningkatan kualitas guru dengan kegiatan pelatihan guru, penyediaan sarana dan prasarana belajar mengajar, penambahan jam belajar untuk para siswa dengan pelajaran tambahan atau kegiatan les ekstrakurikuler. Jika sudah terencana programnya,
Baru kemudian ditentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dengan pertimbangan anggaran yang dimiliki. Seluruh instansi pemerintahan harus membangun budaya organisasi berorientasi kinerja yang selalu memikirkan hasil atau manfaat nyata, baik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Organisasi pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya hanya bisa dicapai jika kerja kita dan instansi kita telah berorientasi kinerja.